Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Sumsel Friends, saya Rifka Anissa Prilita, guru biologi di SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi mengenai bagaimana cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Topik yang saya pilih adalah materi biologi kelas 12 IPA semester 1, yaitu materi genetik. Tutorial yang akan saya berikan adalah RPP BDR. RPP BDR biologi yang saya pilih adalah materi genetika kelas 12 IPA. Yang saya pilih adalah KD 3.3 dan 4.3. Sebelum kita memulai masuk ke dalam pembuatan RPP-nya, ada baiknya kita melakukan pemetaan kompetensi dasar terlebih dahulu. Pemetaan KD materi genetik KD 3.3 dan 4.3 bertujuan untuk memilah materi esensial dan non-esensial, yang mana materi esensial adalah materi yang berkelanjutan, dibutuhkan penjelasan untuk memahami materi walaupun peserta didik telah melakukan studi literatur. Dalam pemetaan KD terdiri atas 1. Kompetensi dasar, 2. Materi pembelajaran, 3. Kegiatan pembelajaran, 4. Centang esensial dan non-esensial, yang kelima adalah urutan pertemuan. Contoh pemetaan KD yang saya buat adalah seperti berikut. KD yang saya pilih adalah KD 3.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada KD 4.3, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya penyampaian kode genetik DNA, RNA, dan protein. Yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ada 2 materi, yaitu DNA dan RNA yang terdapat dalam submateri kromosom, dan yang kedua adalah sintesis protein. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah urutan pembelajaran yang akan kita lakukan selama proses kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah centang kolom esensial dan non-esensial. Di sini saya memberikan materi DNA dan RNA adalah materi yang non-esensial karena siswa bisa membaca literatur. Sedangkan untuk materi sintesis protein, saya berikan materi esensial karena materi ini perlu dijelaskan lebih lanjut dan materi ini berkelanjutan dengan materi yang akan datang. Yang terakhir adalah kolom pertemuan. Di sini saya memberikan kolom pertemuan ini untuk materi genetik, itu pertemuan kelima. Kemudian setelah kita mengetahui pemetaan KD, mari kita lanjutkan ke RPP BDR-nya. RPP BDR biologi materi genetika kelas 12 IPA. Secara umum komponen RPP BDR terdiri dari yang pertama identitas sekolah, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, serta yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Mari kita masuk untuk identitas sekolah. Yang pertama, identitas sekolah pada umumnya formatnya sama seperti RPP yang pernah kita buat. Terdapat kop sekolah, lalu terdapat judul, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan informasi mengenai identitas sekolah, mencantumkan nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas dan semester, serta alokasi waktu. Pada pembelajaran materi genetika berdasarkan silabus, untuk materi genetik diberikan sebanyak 8 JP, tetapi dalam pembelajaran BDR kita hanya mengalokasikan sebanyak 2 JP atau 2 dikali 45 menit. Yang kedua adalah kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD yaitu kompetensi minimum yang harus dicapai siswa. Pernyataan ini disesuaikan dengan silabus. Jadi kompetensi dasar ini kita ambil dari silabus. Seperti yang setelah saya pilih, KD yang saya ambil adalah 3.3 dan 4.3. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah harapan setelah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga disertai dengan model pembelajaran yang relevan. Di sini saya memberikan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pertemuan pertama, A. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik dapat. Jadi guru harus menjelaskan serta mencantumkan model pembelajaran yang relevan terhadap materi. Lalu, merumuskan setiap tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya buat untuk materi genetik adalah yang pertama,
menelaah proses transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Yang kedua, menguraikan proses translasi dalam pemanfaatan konsep sintesis protein pada kasus tes DNA. Yang ketiga, merancang tahapan sintesis protein dalam bentuk bagan atau diagram alur. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, integrasi penilaian karakter dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 serta penilaian. Contohnya sebagai berikut. Pada kegiatan pembelajaran, tahapan yang pertama adalah pendahuluan. Lalu kegiatan. Kegiatan ini kita tuliskan secara rinci apa yang kita inginkan dalam proses pembelajaran seperti berikut. Nomor 1. Peserta didik menyiapkan laptop atau handphone, buku penunjang kegiatan, dan buku catatan. Yang kedua, peserta didik masuk ke grup WhatsApp 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru menyampaikan salam di grup kelas WhatsApp. Yang keempat, peserta didik dibimbing untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 5. Guru menyampaikan tujuan, materi, strategi, dan panduan pembelajaran. Dan yang keenam, peserta didik mengisi absensi pada link yang telah disediakan. Berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2006, bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus mencantumkan nilai-nilai karakter. Nilai karakter yang bisa kita dapatkan dari pendahuluan, contohnya adalah guru dibimbing bersama dengan siswa untuk berdoa. Karakter yang bisa kita nilai adalah karakter religiusitas. Selanjutnya adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti berisi tentang kegiatan yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran di dalam grup online. Di sini saya menggunakan grup online berupa aplikasi WhatsApp. Kegiatan yang ingin saya lakukan ada yang pertama kali. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang telah diberikan guru. Di sini saya memberikan gambar DNA fingerprint yang digunakan oleh tim forensik dalam mencari pelaku kriminalitas. Karakter yang bisa kita nilai adalah karakter literasi. Yang kedua, setelah guru memberikan gambar DNA fingerprint tersebut, guru akan mengajukan pertanyaan stimulus yang bertujuan untuk menimbulkan ketertarikan peserta didik pada materi. Contoh pertanyaannya bisa seperti berikut. Pernahkah kalian memperhatikan sidik jari kalian? Apakah kalian tahu tentang DNA? Apakah ada hubungan tes DNA atau tes sidik jari dengan sintesis protein? Hal ini dapat menimbulkan nilai karakter kreatif. Yang ketiga, peserta didik setelah diberikan stimulus, maka mempelajari materi yang telah diberikan guru sebelumnya. Di sini saya memberikan bahan ajar berupa buku yang telah dibagikan oleh sekolah masing-masing. Lalu saya memberikan PowerPoint dan link buku, serta file tambahan yang akan saya berikan pada saat pembelajaran di grup WhatsApp. Yang keempat adalah guru dan peserta didik mendiskusikan materi sintesis protein. Di sini menimbulkan karakter komunikasi. Yang kelima, peserta didik mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp yang akan ditanggapi peserta didik lain dan guru. Di sini akan muncul yang namanya kegiatan diskusi dan tanya jawab. Karakter yang bisa kita nilai adalah karakter kerjasama. Dan kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah yang keenam. Peserta didik diberikan tugas tentang merancang alur sintesis protein dan hubungannya dengan tes DNA atau hubungannya dengan tes sidik jari dalam bentuk diagram alur. Karakter yang bisa kita nilai adalah mandiri. Setelah kegiatan pembelajaran inti telah kita laksanakan, adalah kegiatan yang terakhir berupa penutup. Penutupnya kita rincikan. Yang pertama, guru memfasilitasi peserta didik untuk mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan. Karakter yang bisa kita nilai adalah literasi. Yang kedua, peserta didik melaksanakan penilaian untuk mengetahui ketercapaian indikator. Nilai karakter yang bisa kita nilai adalah kemandirian. Dan yang terakhir, berdoa dan memberikan salam. Karakter yang bisa kita nilai adalah religiusitas. Yang terakhir, pada komponen RPP BDR adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu bertujuan untuk memastikan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Contohnya seperti berikut.
1. Jelaskan bagaimana uji DNA atau uji sidik jari berkaitan dengan sintesis protein. Yang kedua, rancanglah alur proses sintesis protein dalam diagram alur. Penilaian pembelajaran ini harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Dan tidak lupa, pada bagian akhir, kita letakkan tanggal serta guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Untuk memberikan pedoman penilaian serta mencegah subjektivitas guru terhadap peserta didik, maka dibutuhkan rubrik pedoman penilaian. Contohnya seperti berikut. Rubrik penilaian. Alternatif jawaban. Karena soalnya berupa soal esai, maka saya memberikan alternatif jawaban apabila siswa telah menjawab dengan menyentuh kata kunci berikut. Soal nomor 1, jika peserta didik menulis jawaban dengan kata kunci berikut, melacak jejak kode genetika. Kode genetika terdiri dari purin dan pirimidin, dan siswa menyebutkan adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sintesis protein berperan dalam produksi asam amino sesuai dengan kode DNA, dan yang terakhir adalah dalam darah, rambut, dan sel kulit terdapat kode genetika individual. Apabila siswa menjawab dengan kata kunci berikut, maka akan diberikan skor yang telah kita berikan di sini. Masing-masing skor adalah 10. Maksimal skor soal nomor 1 adalah 40. Soal nomor 2, pada rancangan diagram alur yang diberikan, apabila siswa menjawab dengan kata kunci sebagai berikut, apabila siswa menuliskan transkripsi, menggambarkan DNA yang telah terbuka rantainya, letak proses transkripsi di dalam nukleus, menuliskan enzim RNA polimerase saat transkripsi, menggambarkan mRNA yang selesai ditranskripsi, letak RNA-M menuju sitoplasma, RNA-M masuk menuju ribosom, terjadi proses translasi. Pada translasi terjadi inisiasi, elongasi, dan terminasi, menggambarkan tRNA, menggambarkan rantai polipeptida hasil sintetis, dan mencantumkan contoh kode genetik dan protein yang dihasilkan. Masing-masing skor adalah 5, untuk maksimal skor adalah 60. Jadi, untuk keseluruhan rubrik penilaian ini, skor maksimal yang bisa didapatkan peserta didik adalah 100. Sebelum kita membagikan atau memulai pembelajaran, ada baiknya kita memberikan panduan BDR kepada siswa untuk memberikan kesempatan pada siswa mempersiapkan dirinya 1 hari sebelum pembelajaran diadakan. Ini merupakan acuan bagi peserta didik untuk menyiapkan dirinya dengan pengetahuan awal agar saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan peserta didik dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Panduan BDR Biologi Materi Genetika kelas 12 IPA contohnya sebagai berikut. Panduan BDR Biologi terdiri dari 5 judul. Yang pertama ada materi pokok, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, dan yang kelima adalah penilaian atau tugas. Contohnya sebagai berikut. Panduan BDR ini bisa kita copy langsung dari RPP dan silakan disesuaikan oleh guru masing-masing ingin didetailkan atau tidak. Akan lebih baik untuk tujuan pembelajaran lebih didetailkan dan tugas atau penilaian juga dicantumkan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai komponen dokumen BDR yang memuat materi, RPP, panduan, serta pemetaan KD. Nah, Smart Friends, demikianlah penjelasan mengenai pembuatan RPP pada materi genetik. Saya harap pembuatan RPP ini dapat memudahkan dan memberikan contoh bagi guru-guru biologi dalam penyusunan RPP, khususnya RPP BDR. Untuk video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta di share. Dan jangan lupa untuk stay tune di YouTube SMA Negeri Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.